Vinales selalu khawatir setiap kali bepergian. Pembalap monster energi Yamaha, Maverick Vinales, mengaku memiliki kekhawatiran besar terhadap ancaman virus corona. Utamanya, kekhawatiran ini Vinales rasakan saat sedang bepergian menggunakan transportasi umum seperti pesawat. Sebagai seorang pembalap, Vinales tentu dituntut untuk bepergian ke berbagai negara. Pada saat di bandara dan di pesawat itulah, Vinales merasa khawatir akan tertular COVID-19 dari penumpang yang lainnya. Pembalap berjuluk The Top Gun itu mengaku lebih aman ketika dirinya sudah berada di pedok. Sebab orang-orang yang berada di pedok adalah yang telah menjalani pemeriksaan ketat sehingga bisa dipastikan terbebas dari COVID-19. Ini sulit dan semakin parah. Masalah utama dari sudut pandang saya adalah Anda dapat melakukan semuanya dengan sempurna, tetapi jika salah satu orang di tim Anda terjangkit COVID, Anda juga akan mendapatkannya. Terutama para pria yang duduk di pesawat dan bepergian dengan orang-orang yang bukan berasal dari pedok MotoGP. Mereka belum dites, itu dapat menyerang Anda dengan cepat. Saya masih mencoba melakukan hal yang benar, tinggal di rumah sebanyak mungkin meskipun tidak 100%. Karena kita semua harus mencari udara segar atau Anda gila saat Anda baru saja dikurung di rumah. Bagi saya, bagian paling berbahaya adalah bepergian. Begitu Anda berada di pedok MotoGP, semua orang telah dites, kata Maverick Vinales. Performa luar biasa Morbidelli di MotoGP 2020. Direktur tim Petronas Yamaha SRT, Johan Stigveld, memberikan komentar soal performa salah satu pembalapnya, yakni Franco Morbidelli, pada MotoGP musim 2020. Stigveld pun mengaku sangat terkesan dengan peningkatan performa yang ditunjukkan Morbidelli sejauh ini. Sebagaimana diketahui, Morbidelli sendiri memulai kiprahnya di kelas MotoGP pada musim 2018. Morbidelli mendapatkan kesempatan tampil di kelas Premier usai dipinang oleh tim Mark VDS Honda sebagai pembalapnya. Akan tetapi, debut Morbidelli di MotoGP 2018 berjalan kurang begitu menjanjikan. Morbidelli sendiri harus puas menyelesaikan kejuaraan dunia 2 musim lalu tersebut dengan hanya menempati posisi ke-15 usai meraih 50 poin dari 19 balapan. Pada musim keduanya, berkiprah di MotoGP, Morbidelli mengalami peningkatan performa yang cukup menjanjikan. Membela panji tim Petronas Yamaha SRT, Morbidelli sukses finish di posisi ke-10 pada klasemen akhir MotoGP 2019. Sementara pada MotoGP 2020, Morbidelli benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap berbakat. Morbidelli sendiri saat ini berhasil menempati posisi keempat pada klasemen sementara MotoGP dengan raihan 112 poin. Bahkan, Morbidelli masih berkesempatan untuk menyelesaikan MotoGP tahun ini dengan meraih titel juara dunia. Pasalnya, pembalap jebolan Akademi VR46 tersebut hanya terpaut 25 poin dari rider tim Suzuki X-Star Joan Mir. Peningkatan performa yang ditunjukkan Morbidelli bersama tim Petronas Yamaha SRT di MotoGP 2020 pun menuai pujian dari Stigveld. Stigveld bahkan tak segan menilai Morbidelli sebagai salah satu kandidat juara dunia MotoGP 2020. Saya sangat yakin Frankie bisa merebut gelar karena kita telah melihat hasilnya, 2 kemenangan dan 1 finish kedua. Ia mengalami kemajuan besar dengan krunya termasuk Ramon Forcada. Mereka benar-benar klop tapi tak membuat keributan. Mereka bagaikan senjata tanpa suara dan saya sangat menyukainya. Saya merasa bahwa tidak ada yang harus diubah sekarang. Ia hanya harus melanjutkan progresnya, melakukan penyesuaian dan cari kemajuan kecil lainnya. Frankie dan krunya telah menemukan pondasi setup yang sangat baik pada motornya. Dan saya menaruh rasa percaya yang besar padanya. Kini tinggal beberapa seri tersisa dan ada 4-5 pembalap yang bisa merebut gelar juara dunia. Dan ia jelas salah satunya, kata Johan Stigveld. Pengalaman indah, alasan Lorenzo pertimbangkan gabung Aprilia. Jorge Lorenzo mengakui bahwa dirinya memang mempunyai pengalaman indah ketika membela Derby selaku anak perusahaan Piaggio yang juga menaungi Aprilia pada awal karirnya.
Hal itulah yang membuat Lorenzo mempertimbangkan tawaran gabung ke tim Aprilia Gresini di MotoGP 2021. Sebagaimana diketahui, masa depan Lorenzo sebagai test rider tim Yamaha memang masih belum jelas kelanjutannya. Bahkan, belakangan ini muncul kabar bahwa manajemen tim Yamaha tidak akan memperpanjang durasi kontrak Lorenzo yang berakhir pada penghujung tahun ini. Apabila memang benar terjadi, keputusan tim Yamaha tidak memperpanjang durasi kontrak Lorenzo sebagai test rider mereka sendiri cukup masuk akal. Pasalnya, Lorenzo memang kurang memberikan kontribusi maksimal kepada tim Yamaha sejauh ini. Berstatus sebagai test rider, Lorenzo justru baru 2 kali benar-benar menjalani perannya tersebut bersama tim Yamaha di MotoGP 2020. Dalam 2 kesempatan tersebut, Lorenzo gagal memberikan kontribusi maksimal. Bahkan, dalam sesi uji coba terbaru yang berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal, Lorenzo gagal mencatatkan waktu mengesankan. Juara dunia MotoGP 2010, 2012, dan 2015 tersebut harus puas menempati posisi paling buncit. Kondisi tersebutlah yang membuat rumor Lorenzo bakal melanjutkan kiprahnya sebagai test rider tim Aprilia kencang beredar. Terlebih, Lorenzo sendiri membenarkan adanya tawaran untuk mendapatkan posisi tersebut dari pihak tim Aprilia sendiri. Lorenzo nampaknya cukup tertarik untuk melanjutkan kiprahnya bersama tim Aprilia di MotoGP 2021. Tim Aprilia sendiri sejatinya bukan tempat asing bagi Lorenzo, mengingat Ex-Fuera mengawali kiprahnya sebagai pembalap profesional di tim asal Italia tersebut. Lorenzo sendiri memang sempat membela tim Derby di bawah naungan Piaggio selama 2 musim. Bersama tim Derby, Lorenzo bahkan sukses menyabet gelar juara dunia Moto2 2005 dan 2006, sebelum akhirnya naik ke MotoGP dengan direkrut oleh tim Movistar Yamaha setahun berselang. Saya memulai karir sebagai pembalap profesional dengan Piaggio Group karena Derby anak perusahaan mereka, dan saya masuk ke kejuaraan dunia bersama mereka, memenangi banyak balapan. Kemudian saya pergi ke Aprilia dan meraih 2 gelar juara dunia pertama saya. Jadi, saya mempunyai kiprah pemenang bersama Aprilia dan bakal menyenangkan jika bisa bekerja sama kembali, kata Jorge Lorenzo. Quartararo berpeluang lewati rekor Valentino Rossi jika juarai MotoGP 2020. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, berpeluang untuk mematahkan rekor Valentino Rossi di akhir musim MotoGP 2020. Hal tersebut jika pembalap asal Prancis itu berhasil meraih gelar juara dunia musim ini. Sebagaimana diketahui, The Doctor saat ini menempati posisi ke-6 sebagai pembalap termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia di ajang MotoGP. Rider kelahiran Tavulia, Italia itu meraih gelar juara dunia perdananya pada 2001 silam. Rossi melakukan pencapaian tersebut saat dirinya masih menginjak usia 22 tahun lewat 240 hari. Sementara rekor juara dunia termuda masih milik Marc Marquez. Rider andalan Repsol Honda itu meraih prestasi tertinggi saat di musim perdananya di kelas MotoGP pada 2013 lalu. Marquez menjadi juara dunia saat masih berusia 20 tahun lewat 266 hari. Rekor Rossi musim ini kemungkinan besar bisa kembali dipatahkan oleh pembalap lain, yakni Fabio Quartararo. Meski berada di peringkat kedua di klasemen sementara musim ini, Fabio Quartararo tetap berpeluang besar jika berhasil memaksimalkan penampilannya dan meraih podium tertinggi di 3 balapan tersisa musim ini. 3 seri MotoGP yang tersisa itu adalah Eropa, Valencia, dan MotoGP Portugal. Jika saja pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, sebut saja berhasil menggasak kemenangan di 3 seri tersebut, maka perolehan poinnya dipastikan tak terkejar oleh Joan Mir. Selain melewati rekor Valentino Rossi, Quartararo juga berhak atas rekor lainnya jika berhasil meraih gelar juara dunia akhir musim nanti. Salah satunya sebagai juara dunia MotoGP, pembalap MotoGP asal Prancis pertama kali dalam sejarah MotoGP yang sudah digelar sejak 1949. Rekor lain juga telah menanti Fabio Quartararo andai berhasil finish teratas di akhir musim nanti.
Fabio Quartararo bakal menjadi pembalap dari tim satelit pertama yang menjuarai di era MotoGP 4 tak. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.